Shalom Bapak Ibu. Shalom, shalom yang belakang sana. Shalom yang kenceng dong, shalom. Amin, luar biasa. Jadi hari ini kita masih bicara mengenai Roh Kudus. Saya beri judul hari ini Roh Kudus pendamping sehidup semati. Katakan dengan saya, sehidup semati. Sehidup semati ya, bukan sehidup semetik ya. Kalau ada motor metik itu sehidup semetik, sehidup semati. 2 minggu yang lalu dan minggu kemarin Pastor Joshua dan juga Pastor Fani sudah memberitakan mengenai Roh Kudus itu perannya apa dan juga bagaimana Roh Kudus itu menuntun orang percaya di dalam setiap kehidupannya tumbuh dari bayi, dari anak-anak dan menjadi dewasa. Tapi hari ini saya mau meyakinkan kita semuanya bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita sehidup semati, istilahnya selamanya. Amin. Saya yakin hidup kita akan jauh lebih mantap kalau ada garansi ini. Ya, misalkan Pak Kris ya, misalkan kita semuanya punya pasangan, suami istri. Kalau kita dijamin, istri saya di sini, dijamin oleh dia bahwa dia akan sehidup semati bersama saya akan tenang. Amin. Demikian pula dia, kalau aku juga jamin kepada dia, saya akan sehidup semati sama kamu loh yang, pasti dia juga akan tenang, betul? Tapi akan goyah dan tertuduh kalau suatu saat kalau kamu nggak baik sama saya, ya tak tinggal yang, wah gitu. Kalau gitu ya setiap hari mir-miran, betul ya, saudara, mir-miran. Wah suatu saat nanti ditinggal gitu. Nah itu yang selama ini kita yakini, kita percaya, kadang-kadang kita bisa berpikir bahwa Roh Kudus itu bisa meninggalkan kita dan bisa dicabut. Sekali Roh Kudus ada di dalam saudara, maka dia akan bercokol selamanya. Amin. Coba di Mazmur 51 ayat 13b, ini Daud yang mengatakan. Dia mengatakan begini, jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dia ngomong sama Tuhan ini. Ini waktu habis ditegur Nathan setelah dia berdosa terhadap Batsheba dan Uria. Tuhan jangan ambil rohmu ya yang kudus daripadaku ya. Nah ini. Nanti kita akan pelajari kenapa Daud sampai berteriak seperti itu. Nah, berarti kalau kita baca ini, maka umat Tuhan akan ya mir-miran tadi. Ngeri. Karena apa? Dia pikir Roh Kudus bisa diambil. Roh Kudus tidak tinggal tetap. Roh Kudus bisa terbang dan datang, hinggap dan pergi. Berarti apa? Kalau kita gagal menjaga ketaatan atau kekudusan, Roh Kudus bisa diambil. Kalau Daud kan gagal toh menjaga kebaikannya dia, buktinya dia berzinah sama Batsheba dan membunuh Uria. Maka Roh Kudus diambil. Dan Roh Kudus itu seolah-olah hanya mau diam di jemaat orang-orang yang super taat dan super kudus. Kalau seorang raja gede, raja besar kayak Daud saja bisa ragu, apalagi kita ini Bapak Ibu. Kita ini kan orang-orang biasa. Daud itu kan raja besar, pilihan Tuhan yang luar biasa, ya kan? Nah, kok bisa Daud bisa berteriak seperti itu? Ternyata yang membentuk cara pikir Daud, dia bisa ngomong, Tuhan jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Ternyata di 1 Samuel 16:14, ternyata ada bahwa roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Memang betul, roh Tuhan saat itu mundur daripada Raja Saul. Karena apa? Ada 3 dosa Saul saat itu. Dia lancang mempersembahkan korban bakaran sebelum Samuel, padahal waktu itu yang boleh korban bakaran hanya imam ya, tapi dia raja itu nggak boleh, tapi dia lancang.
Yang kedua, dia tidak melaksanakan firman-Nya dan berbalik dari Tuhan. Yang ketiga, Saul tidak menumpas habis jarahan orang Amalek. Ada beberapa yang disimpan. Maka dari tiga itu, roh Tuhan mundur daripada Saul. Oke? Nah, roh Tuhan mundur daripada Saul itu memang karena tiga hal tadi. Ketidaktaatannya. Tetapi juga ada satu hal yang membuat roh Tuhan itu memang mundur. Karena apa? Sejak awal Bapak Ibu, bahwa pilihan Tuhan itu memang tidak pada Saul. Sejak awal pilihan Tuhan sebagai Raja Israel itu memang kepada Daud. Ya, jadi memang Tuhan itu sudah mendestinasikan dari awal seperti itu. Dan Bapak Ibu, kenapa kok roh Tuhan itu bisa mundur daripada Saul? Tadi katanya, di awal tadi kan saya katakan, Roh Kudus kan tinggal tetap. Kenapa kok bisa mundur daripada Saul? Bapak Ibu, di perjanjian lama memang roh Allah itu bisa hinggap kepada orang-orang tertentu, dan roh Allah itu bisa datang dan pergi berdasarkan kelakuan orang itu. Oke, ya. Nah, pada saat Daud berkata, jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku, apa yang terjadi? Habis itu Nathan, dia datang kepada Daud dan berkata, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau, Daud, tidak akan mati. Itu di 2 Samuel 12:13. Di 1 Samuel 13:14, Daud disebut Allah sendiri sebagai seorang yang berkenan di hatinya. Nah, bagaimana misalkan roh Allah itu roh Tuhan itu benar-benar mundur daripada Daud? Bagaimana, bayangkan Bapak Ibu, seseorang yang sudah ditinggal oleh roh Allah atau roh Tuhan, tetapi tidak dihukum, tidak jadi dihukum. Yang kedua, disebut sebagai seorang yang berkenan di hatinya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa Daud ini hanya parno saja. Parno saja. Persis seperti kita parno, habis dosa, kita anggap Tuhan itu menjauh. Kita anggap rohnya itu dicabut daripada hidup kita. Jadi saya katakan, perasaan Daud itu berbicara lebih keras daripada kenyataan, daripada imannya sendiri. Karena seorang yang habis berzina seperti Daud dengan Batsheba dan membunuh Uria, jiwanya itu saya katakan keder. Ya, keder. Dia membayangkan, waduh, ganjaran Tuhan atas perbuatan saya ini seperti apa? Lalu dia mengantisipasi dengan memohon, ampuni dosaku ya Tuhan. Dan dia mengantisipasi agar roh Tuhan jangan sampai meninggalkannya. Persis seperti kita. Kalau kita ini habis melakukan kesalahan dan dosa, kita itu sudah takut-takut sendiri. Jangan-jangan Tuhan meninggalkan saya. Jangan-jangan roh Tuhan diambil daripada saya. Mengapa Daud ragu setelah berdosa soal Batsheba, sehingga dia memohon agar roh Tuhan jangan diambil daripadanya? Ya, persis yang saya katakan tadi. Orang yang habis berdosa kayak Daud, otomatis dia itu tidak fokus lagi sama Tuhan. Ya, kalau orang dia bersih, dia sama Tuhan oke hubungannya, maka dia akan fokusnya ke Tuhan. Amin. Tapi kalau orang berdosa, habis berdosa, dia fokusnya kepada diri sendiri. Nah, ini sudah manusiawi banget. Daud pun kan juga manusia. Jadi Daud langsung fokus diri dan berhitung akan konsekuensi atas dosanya. Bapak Ibu, saya katakan tadi bahwa di zaman perjanjian lama, roh Tuhan itu bisa datang dan pergi. Sebagian dari roh yang hingga padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Berarti apa? Bisa diambil dan bisa diberikan pada seseorang. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi-nabi di tengah-tengah mereka. Ini bukti yang kedua, bahwa Saul kepenuhan. Dan ada tokoh-tokoh perjanjian lama yang lain yang penuh dengan roh Allah seperti Yusuf, Bezaleel, Bileam, Azaria, Amasai,
Sakaria, Ayub, Saul, Daud, Yesaya, dan Yezkiel. Ini bahwa orang-orang perjanjian lama yang dipenuhi dengan roh Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, saudara jawab sendiri. Apakah benar roh Tuhan itu bisa hinggap dan terbang dari diri seseorang? Kalau tidak taat firman Allah, dia ditinggal oleh roh Tuhan, seperti Saul tadi. Nah, kalau pemahaman dan paradigma Bapak Ibu dan saya seperti ini, maka saya katakan kita akan jadi orang cilaka dan orang yang paling malang sedunia. Karena apa? Hidupnya akan selalu dipenuhi dengan kegelisahan. Dia akan was-was, dia akan mir-miran tadi yang saya katakan. Dia akan penuh dengan kegelisahan karena dia pikir bahwa roh Allah sewaktu-waktu bisa meninggalkan dia saat tidak setia. Lah, apakah seseorang itu bisa setia seumur hidup? Apakah kita, Anda dan saya, bisa menjaga hidup ini untuk selalu 24 jam sehari, 7 hari seminggu, ya toh 52 minggu setahun untuk selalu taat kepada Tuhan? Apakah bisa? Bukankah kita sering melanggar perintah Tuhan dan hati kita seringkali berbalik daripada Tuhan dan mengikuti kehendak kita sendiri? Bahkan Bapak Ibu, mungkin kalau dihitung-hitung, ketidaktaatan kita bisa-bisa lebih gede dari ketidaktaatan Saul. Bisa enggak kira-kira? Bisakah roh Tuhan undur dari hidup kita? Karena ditinggal roh Tuhan itu cilaka 12, apa cilaka 13 ya? Ya, 12 atau 13 Ben? Cilaka itu ada yang 12 ada yang 13. Cilaka banget lah pokoknya ditinggal roh Tuhan itu. Karena apa? Kita ini dibiarkan sendiri menjalani hidup ini sendirian. Bayangkan, saya nggak bisa bayangkan Bapak Ibu, ditinggal kehadiran dan keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus itu kan penolong dan penghibur. Kalau itu dicabut, begitu saya tidak setia, dan itu dicabut, maka hidup saya itu akan tidak ada lagi tuntunan, tidak ada lagi penyertaan, tidak ada lagi penghiburan. Nek sedih ya sedih dewek. Nek sedih juga nggak ada yang menghibur, ya toh. Selama ini kalau sedih kan Tuhan Roh Kudus menghibur. Wes gak popo, Tuhan tidak meninggalkan kamu gini, wes gak popo. Sekarang tidak ada Roh Tuhan, berarti tidak ada penghiburan. Kita kok nangis dewek, sedih dewek, Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan nggak ada, perlindungan Tuhan juga nggak ada. Bayangkan Bapak Ibu kalau di jalan itu secara nggak sadar dan tidak kasat mata, Tuhan itu melindungi kita, Roh Kudus melindungi kita. Kalau kita sendirian, wah bahaya sekali dengan lalu lintas yang begitu luar biasa. Sekarang ini kan lalu lintas di zaman pandemi sudah hampir selesai ini, lalu lintasnya kan sudah kembali. Luar biasa banget itu motor dan kendaraan lain. Nah, perlindungan terhadap yang lain juga, sakit penyakit. Apa bisa kita bertahan hidup tanpa roh Allah? Nah Bapak Ibu, roh Allah itu bahasa Ibraninya ruah. Dan bahasa Yunaninya pneumatheos. Ya. Di Roma 8 ayat 11, saya ingin Bapak Ibu ikut baca dengan saya, roh dia diam di dalam kamu. Oke, 1, 2, 3. Roh dia diam di dalam kamu. Sekali lagi, roh dia diam di dalam kamu. Sekali lagi katakan diamnya saja. 1, 2, 3. Sekali lagi katakan 1, 2, 3. Diam. Oke. Diam, bahasa Yunaninya adalah enoikio. Enoikio itu diam. Dan arti dari enoikio diam itu artinya bercokol. Bercokol, menghuni. Tidak pergi kemana-mana. Menetap. Berarti roh Tuhan itu diam, bercokol, menghuni, tidak kemana-mana, menetap di dalam orang percaya yang telah lahir baru, yaitu saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Katakan roh Tuhan bercokol, tidak kemana-mana dari hidup saya. Amin. Amin Bapak Ibu. Itu yang sebetulnya saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu hari ini. Ini inti sarinya. Ibrani 13 ayat 5, Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau Allah berkata tidak meninggalkan kita, padahal kita percaya,
Ya, 2 minggu yang lalu Pastor Joshua dan Pastor Fani mengatakan kita percaya Trinitas, Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus itu satu, Tritunggal. Berarti kalau Allah tidak meninggalkan, berarti Roh Kudus juga tidak meninggalkan kita. Amin, Bapak Ibu. Oke. Nah, saya gambarkan seperti ini. Di rumah kita ada seorang ayah. Ya, misalkan Pak Michael deh. Pak Michael duduk di oke. Pak Michael ada anaknya. Pak Michael tuh selalu ada di rumah. Dan anaknya bilang, Papa Michael, jangan meninggalkan rumah ini. Aku undang engkau ya masuk ke sini ya. Gimana kita bisa mengundang seseorang yang sudah bercokol di rumah itu? Sama saja saya berkata kepada paru-paru saya, paru-paru masuklah ke dalamku. Ya, tidak bisa. Karena dia ada selalu di situ. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Amin. Roh Kudus itu diam di dalam kita. Kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Amin, Bapak Ibu. Kita ini bait Allah. Ya, dan Roh Allah itu diam di dalam kita. Dan Roh Allah itu berarti apa? Tidak pernah keluar masuk lagi. Dia itu menetap, dia itu menghuni di dalam hidup kita. Jadi kita tidak bisa lagi berkata, datanglah Roh Kudus di hidupku. Kita tidak bisa lagi ngomong, penuhiku dengan hadiratmu. Karena 24 jam sehari, kita ini sudah dipenuhi, kita sudah didiami, dan sudah ditinggali oleh Roh Kudus. Sekali lagi, kita sudah nggak bisa lagi mengatakan, aku rasakan hadiratmu di tempat ini. Roh Kudus, mari datanglah. Come Holy Spirit. Ya, itu lagu-lagu dulu ya. Datang Roh Kudus, ku doa. Ya, bagus sih lagunya, tetapi sedikit kurang tepat. Karena apa? Terbantahkan oleh ayat-ayat tadi. Ya, Roh Allah diam di dalam kamu. Diam, kita sudah tahu bahwa dia he doesn't come and go. Dia tidak datang dan pergi. Berarti kita tidak bisa lagi ngomong datanglah Roh Kudus. Karena dia sudah ada. Makanya apa? Satu orang di puncak bukit, di puncak Gunung Bromo sendirian, dia ada Roh Kudus, dia ada hadirat Allah. Amin. Amin, Bapak Ibu. Di puncak Gunung Bromo dia sendirian, ada Roh Kudus, ada hadirat Allah di sana. Amin. Kalau 2-3 orang berkumpul, hadirat Allah hadir itu sebetulnya konteksnya adalah bicara mengenai saksi. Ya, mengenai saksi waktu itu. Jadi kalau ada 2-3 saksi sah. Bapak Ibu, jadi dengan keyakinan seperti ini, maka hidup kita tuh jauh lah. Saya tuh sudah rasakan Bapak Ibu, bahwa Roh Kudus itu menetap. Ketika saya takut pun, itu yang takut jiwa saya. Tetapi itu tidak menegasikan kehadiran Tuhan dalam hidup saya. Ketika saya ada masalah, saya marah sekalipun mungkin berbuat dosa dengan amarah saya, itu yang membuat saya tidak yakin bahwa Roh Kudus tinggal itu hanya keyakinan saya di dalam jiwa saya. Tapi itu tidak membatalkan keberadaan Roh Kudus dalam hidup saya. Amin, Bapak Ibu. Itu loh, ini aja. Saya cuman ini aja, balik-balik di poin ini. Sehingga nanti Bapak Ibu pulang, itu harus kalau ditanya sampai setahun ke depan, ya hari ini tanggal berapa, bahwa Roh Kudus tinggal dalam saya, dia tidak pernah meninggalkan saya. Kalau dia tinggal, datang dan pergi, itu artinya kejam. Karena ada lagu Diana Nasution kalau tidak salah ya. Kau datang dan pergi sesuka hatimu, oh kejamnya di kau, teganya di kau padaku. Roh Kudus nggak tega kok, dia nggak datang dan pergi. Tapi dia menetap dan tinggal di dalam kita, dan dia sudah ada di dalam kita dan tidak pernah kemana-mana lagi. Amin. Di dalam perjanjian lama, Roh Tuhan itu bisa masuk keluar. Tetapi Bapak Ibu, sejak Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan dan memenuhi setiap orang percaya, yaitu saudara dan saya, dan Roh Kudus itu bersemayam dan bersama dengan kita selama-lamanya. Amin.
Paulus berkata, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Ya, ini biasanya kan doa berkat ya. Aku tak pikir kebalik. Biasanya kan ya Allah dulu baru Yesus Kristus dan Roh Kudus toh. Tapi ternyata di dalam 2 Korintus 13 ayat 13 ini memang kata-katanya adalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dulu. Baru kasih Allah, baru persekutuan Roh Kudus. Tapi intinya bukan itu. Intinya adalah persekutuan dengan Roh Kudus. Menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi diamnya Roh Kudus di dalam Bapak, Ibu, dan saya itu tidak bergantung, katakan tidak bergantung. Diamnya Roh Kudus di dalam kita tidak bergantung kesetiaan menjalani hukum Taurat seperti di Perjanjian Lama. Namun keberdiaman Roh Kudus di dalam orang percaya itu berdasarkan keputusan Dia untuk tinggal tetap di dalam kita. Amin, Bapak Ibu. Kalau keputusan ini mengikat, kuat. Amin. Kalau diamnya itu bergantung ketaatan saya, maka labil, goyah. Sehari ini aja nanti habis ini saya bersama Pak Erik ini nyetir ke Solo, Bapak Ibu. Saya tidak bisa jamin pulang dari sini habis firman loh nih, sampai nanti malam saya tidak berdosa. Saya tidak bisa jamin, saya akan taat terus. Nggak usah jauh-jauh seminggu ke depan. Nggak usah. Sampai nanti malam, saya tidak bisa jamin saya akan setia terus. Kalau diamnya Roh Kudus berdasarkan kesetiaan saya, maka waduh, cilaka 12 atau 13 tadi. Ya, tinggal Roh Kudus itu ngeri banget. Tapi syukur, diamnya Roh Kudus di dalam hidup kita didasarkan keputusan kedaulatannya Dia untuk tinggal hidup di dalam orang percaya. Amin. Kedatangan Yesus ke dunia itu ya menyelamatkan, mengampuni dosa. Tapi lebih dari semuanya itu, kedatangan Yesus ke dunia, Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen. Transenden itu Allah yang melebihi alam semesta, tetapi Dia mau masuk ke dalam orang yang kecil dan orang yang berdosa. Ya, berarti kedatangan Allah menjadi ke dunia, Yesus ke dunia itu supaya Dia bisa tinggal dan menghidupi hidup ini, diam dalam kita bersama-sama dengan kita. Amin. Itu salah satu ultimate goal daripada Tuhan datang ke dalam dunia, supaya bisa menghidupi hidup ini bersama Pak Dodi, Jini, Pak Kris, saya, sampai kita meninggal nanti. Itu adalah ultimate goal-nya Dia. Dia yang transenden, Dia bisa imanen di dalam hidup kita dan menjalaninya. Mati pun Bapak Ibu, itu hanya tubuh fana. Tapi Dia bersama dengan kita selama-lama-lamanya. Amin. Baik nanti di masa LB3, langit baru, bumi baru, maupun sampai surga itu sendiri. Jadi diberikannya Roh Kudus itu bukan disebabkan ketaatan kita untuk melakukan hukum Taurat. Ini dibuktikan dalam Galatia 3 ayat 2. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Pasti jawabannya, kita menerima Roh karena percaya kepada pemberitaan Injil. Amin. Bukan menerima Roh karena melakukan hukum Taurat. Ditegaskan lagi, apakah Ia yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu? Berbuat demikian apa? Yaitu menganugerahkan Roh itu karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya pada pemberitaan Injil? Jawabannya pasti, bahwa Ia menganugerahkan Roh kepada saya dengan berlimpah-limpah karena saya percaya kepada pemberitaan Injil. Amin Bapak Ibu. Jadi jelas banget bahwa kehadiran diberikannya Roh dalam hidup kita itu karena kita percaya dan lahir baru. Amin Bapak Ibu. Jadi
Ini ada yang kedua lagi, bahwa Roh Kudus itu dianugerahkan, bukan diupahkan atas ketaatan kita. Beda banget loh, dianugerahkan sama diupahkan. Itu beda sekali. Tapi Roh Kudus itu dianugerahkan. Amin. Apakah Ia yang menganugerahkan Roh? Jadi Roh itu dianugerahkan, bukan Roh itu diupahkan atas ketaatanmu, tapi Roh itu dianugerahkan kepada kita. Amin. Jadi Roh Kudus itu setia menghuni roh kita, bukan karena prestasi Bapak Ibu. Ya, bukan karena prestasi. Prestasi itu nanti akan diganjar di muka bumi dan nanti upah ada. Tetapi Roh Kudus tinggal, keselamatan itu karena kedaulatan Dia yang memilih kita sebagai domba-domba kesayangannya. Roh Kudus setia bukan karena prestasi dan keberhasilan kita menjalankan hukum Taurat. Tapi Roh Kudus Allah yang sudah ada di dalam roh manusia kita itu yang sudah melunasi syarat hukum Taurat itu. Amin. Bahkan saya katakan di perjanjian lama, Allah itu menuntut. Tapi di perjanjian baru, Allah Roh Kudus itu menuntun. Bedanya T sama N doang. Perjanjian lama, Allah itu nuntut, demanding. Kamu harus lakukan hukum Taurat. Kamu harus setia ini dan itu. Ya, saya sudah sering katakan bahwa hukum Tuhan itu 10. Tapi mitzvot-nya Dia itu jabarannya 613. Larangan dan perintah. Kalau dijabarkan lagi 1001 Bapak Ibu. Termasuk mateni nyamuk. Termasuk ngidak kacoa Bapak Ibu. Ya, sengaja maupun tidak sengaja. Dan lain sebagainya. Anda hari Sabat, keleleran di mall, nonton bioskop. Sabat itu di rumah. Nyetir mobil enggak boleh, nyetater sepeda motor enggak boleh. Nah, kita yang ngelanggari hukum Taurat dan hari Sabat dan lain sebagainya, itu sok-sokan kita bisa menggenapi seluruh perintah Allah. 613, 365 larangan dan 248 perintah. Dituntut, kamu tidak bisa lakukan, ceger dihukum. Ya. Tidak melakukan satu, padahal sudah melakukan 612, sama saja batal yang 612. Sudah melakukan 612, yang satu dilanggar, semua batal. Bahkan firman mengatakan, kamu tahu yang baik dan kamu tidak melakukannya, kamu sudah berdosa. Kamu tahu ada satu jemaat yang sakit, dan kamu tahu yang baik itu adalah menjenguk dia dan mendoakan, tapi kamu tidak lakukan itu, kamu tahu yang baik dan kamu tidak lakukan, dosa. Tuntut. Tapi Allah perjanjian baru, Allah Roh Kudus perjanjian baru, menuntun. Amin Bapak Ibu. Menuntun. Seperti Pastor Fani kemarin. Menuntun. Dia menuntun, mengarahkan, kita gimana, dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu, saya sudah sampai pada penghujung. Nah jadi tadinya kita pikir bahwa Roh Allah itu akan meninggalkan kita saat kita tidak setia. Tadi ya, jam 10 Bapak Ibu datang ke sini masih dalam pandangan lama. Kayak Daud, Roh Allah bisa datang dan pergi. Roh Allah bisa ninggalin saya kalau saya habis nyelatu bojo saya, habis marahin ini, habis berpikir yang tidak senonoh. Roh Allah langsung meninggalkan, detik itu juga. Tapi Bapak Ibu, saya tidak katakan bahwa kejahatan dan dosa itu dilegalkan. Itu punya konsekuensi yang dahsyat banget. Ya, itu nanti nggak bisa dibahas dari satu waktu. Tetapi artinya bahwa kepastian dan kekonsistenan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, itu ya dan amin, pasti itu. Sekarang kita mantap bahwa Roh Kudus itu tetap tinggal di dalam diri kita selama-lamanya, amin. Nah, Roh Kudus itu yang akan menolong kita untuk melakoni suatu pengudusan yang berkepanjangan atau progressive sanctification terhadap semua kelemahan dan sifat buruk kita. Ya, saya katakan tugas kita ini masih banyak, yaitu benahi
sifat-sifat watak-watak kita yang buruk, ya kan? Orang bilang kalau watuk bisa sembuh, watak enggak bisa sembuh, salah. Watak itu bisa sembuh tetap, ya tetap bisa dengan divine intervention, dengan campur tangan Roh Kudus dalam hidup kita. Kemarin Pastor Fani katakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, 9 rasa buah roh itu tugas kita. Sampai mati Bapak Ibu, sampai mati. Sampai Tuhan panggil saya, kesabaran saya belum lulus-lulus. Kalau Pak Eri katakan, kita tidak akan pernah wisuda di dalam watak, di dalam kesempurnaan watak. Saya banyak tuh, paling enggak 20 teman saya ini meninggal masih membawa watak yang nggak plei, nganyel kayak gitu ya, masih itu. Nah, kalau keselamatan tergantung watak dan dosa yang belum selesai, mati kabeh masuk neraka Bapak Ibu. Tapi banyak sekali orang yang sampai habis napasnya, dia belum wisuda tuh. Nah, makanya Roh Kudus menuntun kita di dalam pengudusan berkepanjangan tadi, progressive sanctification. Ya, itu satu, diri kita. Juga terhadap hubungan antar sesama. Kita ini kadang-kadang jadi orang yang bencekno sekali. Itu juga perlu dibetulin. Terus dalam tanggung jawab keluarga, ada orang yang tidak tanggung jawab dalam keluarganya, sakarepe dewek. Ada murid-murid yang tidak tanggung jawab, dia udah mahal bayarnya, sekolah orang tuanya susah cari duit, tapi dia saenake. Dia mungkin tidak melaksanakan, mungkin bolos, sekarang kan Zoom, dia banyak mati kamera, bahkan tidur, nggak ada yang tahu. Itu perlu dibenahi juga. Itu adalah bagian dari sesuatu yang harus kita betulin. Dan yang keempat adalah kerohanian lah ya, kerohanian. Baca firman-Nya, persekutuan doanya, doa puasa, puji-pujian penyembahan, keintiman kepada Tuhan. Banyak saudara PR kita. Saya kategorikan itu jadi 4. Jadi diri sendiri, kepada orang lain, tugas dan tanggung jawab kalian di kantor, di keluarga, dan di sekolah. Yang keempat, Anda sama membangun rohmu bagaimana. 4 ini. Terus, saudara, ini berkepanjangan. Dan saya nggak yakin saya pada saat dipanggil Tuhan nanti, saya lulus semua. Ya, S1, S2, S3, S4. Belum tentu, saudara. Makanya Tuhan itu perlu banget memberikan yang namanya assurance. Salvation assurance, kepastian keselamatan bagi orang yang lahir baru di hadapan Tuhan. Itu dia selamat, tidak bisa digoyahkan. Kalau Tuhan, keselamatan kita adalah darah Yesus plus kebaikan saya, dia bukan Tuhan. Kalau keselamatan adalah salib plus ketaatan saya, maka dia itu tidak maha kuasa. Amin. Karena justru dia maha kuasa, dia menyelamatkan kita, termasuk memberikan kepastian Roh Kudus dalam hidup kita. Maka saya akan aman. Amin Bapak Ibu, aman di dalam Tuhan, aman, yakin. Ya, yang hilang itu bukan keselamatan kita, tapi keyakinan akan keselamatan kita. Karena apa? Aku mari dosa, aku mari selingkuh, aku mari berpikir tidak senonoh, aku mari melakukan yang tidak kudus. Wah, Tuhan, keselamatanku hilang. Ya. Oke, nah ini, saya tutup dengan ini. Tentu ada Bapak Ibu yang menanyakan ini, gimana Pak kalau mendukakan Roh Kudus Allah? Di Efesus 4 ayat 30. Ya. Ini ada, mendukakan Roh Kudus Allah. Berarti apa? Kalau Roh Kudus berduka, apakah dia bisa pergi? Oke, yang kedua, hujat terhadap Roh Kudus. Gimana Pak? Karena hujat terhadap Roh Kudus itu tidak akan diampuni, itu jelas. Di dalam Matius 12, 31, 32 dan Lukas 12 ayat 10. Hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Menentang Roh Kudus tidak akan diampuni di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Loh, bayangkan. Ini kan seolah-olah paradoks dengan yang barusan saya katakan. Bahwa Roh Kudus itu akan tetap
tidak peduli seperti apa, mau menghujat kayak, mau mendugakan kayak. Berarti Roh Kudus Allah itu bisa kalau dihujat bisa ninggalkan. Nah, ini tidak akan saya jawab sekarang karena waktunya sudah habis. Jadi ini kalau nanti ada sempat waktu, kita akan singgung hal-hal seperti ini. Ditutup, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa sebentar. Ya, terima kasih Bapa untuk kepastian akan diamnya dan tinggalnya Roh Kudus dalam hidup kami. Diam, enoikio, diam, tidak kemana-mana, menetap, bercokol, tidak terbang dan datang. Tetap, seperti paru-paru kita, tetap, dia terus. Paru-paru kita tidak pergi dan datang. Kalau paru-paru pergi berarti kita mati. Roh Kudus tetap, dia dianugerahkan, dia terus ada. Karena pemberian itu bukan berdasarkan ketaatan kita, keberhasilan dan prestasi kita di dalam menjaga kekudusan dan ketaatan. Tetapi dianugerahkannya Roh Kudus itu ada di dalam kita karena keputusan, kedaulatan Dia yang begitu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia menganugerahkan Yesus dan akhirnya memberikan Roh Kudus untuk tetap tinggal bersama dengan kita sampai nanti pada kesudahannya. Jadi teman-teman jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan ragu lagi terhadap keberdiaman Roh Kudus di dalam kita semuanya. Mari kita angkat tangan. Kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat pulang dan Tuhan memberkati.